Gerbang Xiao, Xiaoyan. Ekspresi Xie Zhen segera berubah ketika dia mendengar suara tenang itu masuk ke telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tetapi dia sangat mengenalnya. Pendiri Gerbang Xiao. Pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah sudut hitam, saat itu. Meskipun sudah 2 tahun sejak saat itu, cukup banyak orang di wilayah sudut hitam masih mengingat nama ini. Selain itu, bagian dalam lembah api iblis mereka telah menampung cukup banyak ahli yang tidak punya tempat tujuan setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, dia menyimpan ingatan yang dalam tentang orang ini. Bukankah dikabarkan bahwa dia meninggalkan wilayah sudut hitam? Mengapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Badai muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Do Uzong saat itu. Kembalinya dia tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada lembah api iblis. Pikiran ini bergejolak di dalam hati Xie Zhen saat niat untuk mundur secara bertahap muncul bersamanya. Saat itu, Xiaoyan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang 2 tahun telah berlalu, sepertinya kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan dia akan kesulitan menghentikan Xiaoyan sendirian. Niat bertarung Xie Zhen dengan cepat menyebar saat pemikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah sekelompok siswa tempat Xiaoyu berada. Tindakan Xie Zhen ini segera membangkitkan ketakutan para siswa dari Akademi Jianan ini. Dengan kekuatan mereka, ada celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua saat menghadapi yang pertama. Tidak ada gunanya membandingkan. Xie Zhen dengan cepat melintas sementara semua orang panik. Namun, ketika dia hendak menyerbu ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar melintas dan muncul dengan cara seperti hantu di kejauhan. Penguasa hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam dari angin deras saat itu menusuk kepala. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Xie Zhen mencelos saat melihat sosok hitam ini muncul sebagai hantu. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari lembah api iblis saat dia melarikan diri. Serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli Doang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras Xie Zhen. Mereka segera berhadapan, mengatupkan gigi, dan mengeluarkan senjata. Setelah itu, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka memimpin banyak sosok hitam bergegas dengan marah ke arah Xiaoyan. Kalian semua harus mundur. Xiaoyan menoleh dan berbicara dengan lemah kepada Xiaoyu dan yang lainnya di belakangnya saat dia melihat orang-orang berpakaian hitam ini menyerbu. Xiaoyu tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak cerah tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiaoyan setelah dia melihat Xiaoyu dan yang lainnya mundur. Tubuhnya segera bergetar dan banyak bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli Doang. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Doang itu berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa berpikir panjang, pedang panjang tajam di tangannya membawa angin kencang saat menembus ke tenggorokan Xiaoyan. Dentang! Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat pakar Doang ini, yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya. Penguasa beratnya diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Seseorang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang panjang itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Kekuatan agung mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh ahli Doang itu. Grup. Darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini, suara jelas dari tulang yang patah terdengar. Pakar Doang dari lembah api iblis segera terbang kembali sebelum menabrak dinding gunung dengan kepalanya. Sebuah bang terdengar dan kepalanya pecah seperti semangka. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli Doang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini.
Pemandangan mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli Do Wang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Sayap Douki di punggungnya dengan cepat diperpanjang saat dia menyerbu ke langit. Tubuhnya berbalik dan lari. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera, gumpalan api hijau giok menyala dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Ah! Api yang ganas segera membakar tubuh Do Wang yang melarikan diri di langit itu. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di lembah, menyebabkan hawa dingin menjalar ke tubuh orang-orang berpakaian hitam itu. Jeritan sengsara hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit. Itu masih samar-samar mengeluarkan bau gosong. Item arang hitam jatuh di depan puluhan orang berpakaian hitam itu. Para elit dari lembah api iblis ini, yang tangannya bahkan tidak akan terasa mati rasa ketika membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur saat ini. Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiao Yan dari jarak dekat. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama bahkan tanpa mencapai kesepakatan. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan berakhir menjadi pengorbanan jika mereka menyerang ke depan. Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan beralih ke orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi tak terlihat segera menyebar. Bang! Bang! Ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi tertegun saat tubuh orang-orang berpakaian hitam itu dengan aneh meledak menjadi sekelompok abu. Banyak suara rendah dan teredam menyebabkan merinding berdiri tegak di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Suara ledakan yang berulang bergema di atas lembah pegunungan. Sekitar setengah menit kemudian, puluhan orang berpakaian hitam yang melarikan diri berubah menjadi gugusan abu hitam pekat di tanah. Api tak terlihat di depan Xiao Yan perlahan menghilang setelah tubuh orang berpakaian hitam terakhir pecah. Fluktuasi aneh itu juga lenyap. Xiao Yan dengan lembut melirik abu berwarna hitam di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa Xuan berat untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ke kelompok tertegun Wu Hao. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiao Yu menghilang saat dia melihat senyum lembut di wajah yang dikenalnya itu. Dalam sekejap, lembah yang benar-benar sunyi itu sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Para wanita muda yang berhasil lolos dari bencana besar segera berkumpul dan bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan tatapan mereka ke arah Xiao Yan. Tawa seperti lonceng keperakan dan tatapan yang tidak biasa dilontarkan selama periode waktu ini. Jelas, wanita muda yang seperti bunga ini sangat tertarik pada Xiao Yan. Pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan diblokir oleh orang-orang dari lembah api iblis, Xie Zhen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan tertawa sebelum segera bertanya tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengan pil obatmu, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa saat menjawab. Tetua Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Xian memegang Mai Di dan Moling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya segera tertuju pada Xian saat dia tanpa sadar tertawa, tidak disangka kau juga membawanya kembali. Penatua pertama sering membicarakannya. Ci, untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk meminta saya melakukan kerja keras dan membuat saya mencari bahan obat di seluruh pegunungan. Xian meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum karena malu ketika mendengarnya berbicara tentang masalah ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Xian. Jika mereka berbicara tentang senioritas, Xian bisa dianggap senior-seniornya.
Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani memiliki banyak keberatan untuk Xian memutar matanya. Kekuatanmu saat ini, sepertinya telah menembus kelas Dou Huang, kan? Mata Wu Hao menyapu tubuh Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara setelah beberapa keraguan singkat. Tatapan sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Hao. Cukup banyak orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dou Huang, kelas itu adalah level yang mereka perjuangkan. Namun, Xiao Yan ini, yang tidak jauh lebih tua dari itu, sudah mencapainya. Ini menyebabkan mereka sangat iri. Mo Ling dan beberapa teman baik berkumpul bersama. Matanya yang berair kadang-kadang akan menatap Xiao Yan, yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyuman. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wanita muda ini. Dibandingkan dia, orang-orang paling terkenal di akademi tampaknya benar-benar pucat. Tidak ada ruang untuk membandingkan keduanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang dengan lembut berbicara. Akhirnya, itu muncul di langit entah dari mana. Sebuah tangan yang halus terlempar dan sesosok manusia jatuh. Akhirnya, sosok itu menabrak tempat yang tidak jauh dari semua orang. Sosok manusia yang tiba-tiba mendarat membuat cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik hanya untuk tertegun menyadari bahwa sosok manusia di tanah sebenarnya adalah Xie Zhen yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, yang terakhir saat ini benar-benar kosong dari kehidupan. Wajahnya mengandung warna ungu keabu-abuan yang aneh. Sepertinya dia telah mati karena racun. Tatapan kaget tetap ada pada mayat Xie Zhen di tanah untuk waktu yang lama. Tatapan semua orang tiba-tiba terangkat. Segera, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di langit yang kosong. Wanita berpakaian putih itu menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan kaget semua orang. Dia perlahan berjalan melalui udara kosong dan mengungkapkan senyuman hangat untuk Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil seolah kedinginan. Maaf, awalnya, saya berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak disangka orang ini memiliki ketahanan yang rendah terhadap racun. Dia langsung mati karena racun yang menyerang jantungnya. Wu Hao menyeka keringat dingin dari wajahnya saat dia melihat wajah cantik dokter peri kecil, yang berisi senyuman. Hatinya segera bergumam mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat. Selain itu, taktik mereka juga sekejam ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Dia memandang kelompok Wu Hao dan bertanya sambil tenggelam dalam pikirannya. Hanya apa faksi lembah api iblis ini? Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, merenung sejenak sebelum berkata, lembah api iblis ini juga merupakan faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Itu sudah ada cukup lama. Kekuatan lembahnya juga luar biasa besar. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan. Karena, gerbang Xiao, hubungan kita menjadi seperti api dan air selama 1 atau 2 tahun ini. Apa masalahnya? Xiao Yan sedikit terkejut. Masalah ini sebenarnya terkait dengan gerbang Xiao. Alasan utamanya adalah, gerbang Xiao berkembang terlalu cepat. Itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Perluasan suatu faksi secara alami akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan fraksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao dan lembah api iblis mengalami beberapa konflik. Dengan peningkatan intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari. Wu Hao menghela nafas tanpa daya. Pada awalnya, lembah api iblis ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama. Gerbang Xiao berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka. Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya turun tangan dan membantu gerbang Xiao mengalahkan lembah api iblis. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari lembah api iblis. Taktik lembah api iblis ini sangat tercela. Setelah menyimpan dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang siswa dari akademi yang keluar untuk berlatih. Cukup banyak siswa telah mati di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini.
Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan. Awalnya, kami jarang melakukan intervensi kecuali gerbang Xiao dalam masalah besar. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan Lembah Api Iblis. Pertarungan hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu. Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercela Lembah Api Iblis. Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah menjadi gelap dan serius saat dia melihat wajah Wu Hao yang marah. Menyerang siswa biasa. Taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat seseorang berdiri tegak. Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah. Ia bahkan melepaskan sikap netralnya dan memulai perang dengan Lembah Api Iblis. Tidak lama setelah Akademi Jianan dan Lembah Api Iblis memulai perang, yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergandengan tangan dengan Han Feng dalam menyerang Akademi dalam saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk melawan Akademi Jianan. Kekuatan Lembah Api Iblis ini cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pertempuran besar terus berlanjut dengan jalan buntu. Dengan cara ini, Akademi akan mengirimkan orang-orang kuat untuk menjaga siswanya setiap kali mereka keluar untuk berlatih. Namun, kabar ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, kemungkinan orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik. Wu Hao mengerutkan kening sambil terus berbicara. Jika kita membandingkan fondasi mereka, kemungkinan waktu Lembah Api Iblis telah ada jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan? Xiao Yan merenung saat dia berbicara. Akademi Jianan mungkin hanya memiliki penatua pertama Su Qian sebagai satu-satunya elit Douzong mereka di permukaan, tetapi dia tahu bahwa akademi itu pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Salah satu contohnya adalah dua penjaga aula di lembah misterius itu. Para penjaga itu tidak akan campur tangan sampai akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya berada di ambang batas. Tidak satu pun dari mereka muncul bahkan selama saat darurat ketika Han Feng menyerang akademi dalam. Wu Hao tertawa getir. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Orang-orang tua ini mungkin kuat, tapi mereka semua adalah orang-orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi aturan. Apakah Lembah Api Iblis itu juga memiliki seorang elit Douzong? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Penatua pertama Su Qian adalah ahli sejati Douzong. Jika bahkan intervensinya tidak dapat menghabisi Lembah Api Iblis, kemungkinan pihak lain juga memiliki seorang elit Douzong. Iya. Kepala Lembah Api Iblis juga merupakan seorang elit Douzong. Namun, dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mundur dan jarang muncul di wilayah sudut hitam. Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia. Seorang ahli sejati di Black Corner Region tidak terlalu tertarik untuk merebut apa yang disebut Black Ranking. Oleh karena itu, Anda tidak boleh yakin bahwa benda ini mengukur keseluruhan kekuatan wilayah sudut hitam. Dengan bisa bertahan dalam waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa daerah yang kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam, bahkan kekuatan tetua emas perak akan memiliki celah yang besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dari tampilan situasi sekarang, wilayah sudut hitam memang menyembunyikan akarnya dalam-dalam. Yang asli memang berpandangan pendek seperti tikus, benar-benar berpikir bahwa tetua emas perak adalah orang terkuat di wilayah sudut hitam. Tentu saja, Xiao Yan saat ini secara alami bukanlah orang yang memiliki kekuatan Do Huang dari 2 tahun lalu. Saat ini dia adalah ahli asli Do Huang. Bukannya tidak ada elit Douzong yang telah dikalahkan di tangannya. Dia percaya bahwa jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng sejak saat itu dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yaolao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkan yang terakhir.